Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yughfir lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Tidaklah sekelompok kaum atau sekelompok manusia berkumpul di rumah daripada rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Yatluna al-kitab, mempelajari kitab Allah Subhanahu wa taala. Wa yatadarasunahu bainahum, saling mempelajari antara satu dengan yang lainnya. Illa nazalat alaihimus sakinah, maka akan turun kepada mereka yang pertama adalah sakinah, ketenangan. Ini merupakan nikmat yang sangat besar yang tidaklah Allah berikan kecuali kepada orang-orang yang Allah pilih. Jadi siapa yang mau berkumpul di majelis ilmu di rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, yang pertama turun sakinah. Kalau kita penat hari ini dengan kesibukan dunia, mungkin kita ribut dengan istri kita atau suami kita, maka datangilah majelis ilmu. Maka Allah akan turun kenapa? Nazalat alaihimus sakinah, turun ketenangan. Wa khasyiathumur rahmah, kemudian Allah berikan kepada mereka rahmah. Ya. Hafathumul malaika, kemudian malaikat Allah akan menjaga kita. Wa dzakarahumullahu fi ma indah, dan yang terakhir Allah akan sebutkan nama-nama kita, nama-nama orang yang ada di majelis ilmu di kalangan penduduk langit dari malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaklah kita bersyukur kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk dikenal oleh kalangan penduduk langit. Berapa banyak orang hari ini berlomba-lomba untuk terkenal, untuk mencari nama di penduduk bumi, namun tidak ada satupun dari malaikat Allah yang kenal dari penduduk-penduduk langit. Maka kita bersyukur Bapak Ibu sekalian, hari ini kita masih diberikan Allah kesempatan untuk duduk memperkenalkan diri kita, dan Allah sebutkan nama-nama kita di kalangan para malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak mengapa hari ini kita tidak kenal orang banyak, namun apa? Merugilah ketika hari ini Allah tidak berikan kita kesempatan untuk dikenal oleh penduduk-penduduk langit. Ini nikmat yang sangat besar, tidaklah Allah berikan kecuali kepada orang-orang yang Allah pilih. Maka kita bersyukur supaya apa? Supaya Allah tambahkan nikmat yang lainnya. Kemudian tak lupa kita bersalawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat beliau, dan kepada orang-orang yang senantiasa mengikuti langkah beliau hingga hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah. Judul malam hari ini adalah jodoh, nasib atau takdir. Nah, ini kayaknya ide yang tua-tua ini, supaya yang muda ini tersemangat apa untuk mencari apa? Jodoh. Atau yang sudah punya biar semangat mencarilah lagi. Nah, ini enggak tahu ini siapa yang mengusulkan ini, wallahu alam. Yang penting kita akan sama-sama membedah hakikat daripada jodoh. Apakah itu nasib ataukah itu takdir? Yang pertama yang harus kita uraikan, kita fahamkan daripada pembahasan kita ini, antara takdir dan nasib. Ayo, saya mau tanya nih sama teman-teman semuanya. Nasib itu apa? Takdir itu apa? Ada yang bisa menjelaskan? Atau kita jelaskan sendiri di sini? Ya. Yang pertama kita membahas masalah takdir, kita yakin ya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu memberikan kepada seluruh makhluknya itu sesuai dengan kadarnya masing-masing. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menentukan takdir kita 50.000 tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi, sudah dituliskan takdir untuk kita semuanya. Hari ini kita di sini bertemu di salah satu tempat yang mulia ini,
Kita tidak pernah kenal Pak sebelumnya. Kita tidak pernah satu kampung, tidak pernah satu sekolahan, tidak pernah satu keluarga atau satu komunitas. Namun apa? Kenapa Allah pertemukan kita di sini? Karena Allah sudah takdirkan 50.000 tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi, kita bertemu di sini untuk menimba ilmu. Ini pertama kali. Jadi takdir ini sudah apa? Allah tentukan. Dan kita sebagai seorang muslim telah Allah berikan kepada kita semuanya sebuah aturan daripada rukun iman adalah beriman kepada takdir yang baik maupun takdir yang buruk. Ini yang pertama. Sedangkan nasib itu apa? Nasib itu yang biasa kita ketahui adalah hasil daripada takdir tersebut ketika sudah terjadi, namanya nasib. Ya, jadi nasib itu juga, ya, nasib itu apa? Juga termasuk bagian dari takdir. Ya, jadi apa? Oh, nasibmu seperti ini. Nah, tapi apa? Nasib tersebut ini diambil juga dari bahasa Arab. Nasibukum hadza nasibukum. Ini adalah bagian. Jadi apa? Telah kita ketahui, sedangkan takdir ini belum pernah kita ketahui dan tidak pernah kita ketahui takdir kita sebelum terjadi nasib tersebut. Nah, ini. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Az-Zariyat, "Wa min kulli syai'in khalaqna zaujaini la'allakum tadhakkarun." Dan setiap segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kalian apa? Saling mengingat kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Jadi manusia, kita kembalikan kepada materi kita adalah jodoh. Jodoh itu adalah merupakan tanda-tanda kebesaran Allah bagi kita semuanya supaya kita mengingat kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah ciptakan segala sesuatu berpasang-pasangan. Nah, kalau hari ini kita belum punya pasangan, maka segera nyari pasangan. Supaya apa? Kita bisa mengingat dan melihat bagaimana kebesaran Allah ketika kita apa? Sudah berpasangan. Coba, mungkin yang baru manten anyar, yang baru nikah kemarin, ketika ditanya, "Mas, gimana setelah menikah?" Pasti jawabannya Pak, nyesel. Kenapa enggak dari dulu? Nah ini, karena apa? Allah akan berikan kepada kita tanda-tanda kebesarannya ketika kita sudah apa? Menjalankan tadi. Akan melihat bagaimana Allah menciptakan laki-laki dan perempuan, ada kasih sayang di sana. Ada kepedulian di sana, ada saling kerjasama di sana untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan kita kembali, setiap segala sesuatu Allah ciptakan berpasang-pasangan. Nanti kalau ada pertanyaan, duluan ayam atau telur? Jawabannya ini, ayam dulu. Karena Allah ciptakan berpasangan, ada ayam jago, ada ayam betina. Jadi bukan telur dulu, ya. Kalau kita kembali, tapi ini pertanyaan nggak penting ya. Kemudian apa? Ya. Ada orang kemudian menikah, ya, bertemu dengan pasangannya di dunia. Kok suatu saat dia kemudian apa? Bercerai, apakah itu pasangannya? Jelas apa? Iya, ketika dia menjalani takdir tersebut. Namun ketika takdir berubah, ya, yang mana ketentuan Allah Subhanahu wa taala itu menentukan dia berpisah, maka berpisah Allah temukan dengan yang lain, dan itu jodohnya juga. Dan tentunya ini semua tidak lepas daripada takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan kita yang mungkin belum menikah, itu juga harus dianjurkan untuk memilih. Allah takdirkan kepada kita takdir Allah, namun di sisi lain kita diberikan pilihan untuk memilih daripada jalan takdir kita. Jadi di sini jangan sampai kita kemudian apa? Dalam masalah takdir ini tidak boleh kita tersesat, karena ini berkaitan erat dengan tauhid seseorang. Baik dalam masalah harta, baik masalah jodoh, baik masalah hal-hal yang lainnya, itu berkaitan sekali dengan yang namanya apa? Takdir tadi. Jadi pertama kita tahu takdir ini sudah Allah tentukan. Dan kita diberikan apa? Cara atau diberikan pilihan untuk kita memilih mana yang baik dan mana yang buruk. Dan kita akan memilih yang baik pun itu sesuai dengan takdir Allah. Allah tahu kita mau kemana. Dan ketika kita mencari jalan yang buruk pula, Allah tahu kita akan memilih jalan yang buruk, dan kita berpindah dari takdir satu dengan takdir yang lainnya. Jadi jangan sampai kita berpikiran, lah kan jodoh itu sudah takdir, nanti kita nggak nyari pun nanti datang sendiri. Tidak akan mungkin. Sebagaimana apa? Nah ini. Jadi yang belum nikah ini kayaknya langsung diajar nih. Jadi kemudian apa? Seperti halnya seseorang yang lapar, kemudian dia duduk saja tanpa makan, lah nggak apa-apa, takdirnya kenyang ya kenyang. Kan ini sesuatu yang apa? Yang aneh. Dan kita pula tidak boleh tersesat dalam sebuah pemikiran bahwasanya kita nggak diberikan pilihan. Kita seperti boneka, itu juga sesat. Yang mengatakan apa? Ada sekelompok orang yang mengatakan
takdir Allah ya seperti itu. Mau kita seperti apa aja, Allah nggak tahu takdir kita. Kita mau baik atau buruk, Allah nggak tahu. Tahunya setelah kita memilih itu juga nggak boleh. Ya, jadi kita di tengah-tengah, Ahlus Sunnah wal Jamaah di tengah-tengah, bahwasanya Allah menentukan takdir untuk kita, tapi kita nggak tahu. Tapi Allah tahu kita mau kemana, mau yang baik atau yang buruk. Wa ma tasya'una illa ayyasha'allahu rabbul alamin. Dan tidaklah kita melakukan kehendak kita kecuali apa? Di bawah kehendak Allah, Rabb semesta alam. Jadi kuncinya dalam masalah takdir ini, kita tidak tahu apa-apa. Tapi kita diberikan pilihan untuk memilih mana yang baik, mana yang buruk, dan Allah tahu kita akan menempuh jalan yang mana. Oleh karena kita tidak boleh kemudian ada orang berbuat maksiat, kita cela mereka, wah itu nggak akan diampuni itu. Ini tidak boleh. Begitu pula kita melihat orang yang taat misalnya, Masya Allah dia taat banget, dia ulama, dia paham agama, ini pasti masuk surga. Ini juga tidak boleh. Karena Rasul SAW pernah menceritakan kepada kita semua dalam sebuah hadis. Ada orang yang mana dia berbuat kemaksiatan kepada Allah dengan membunuh 99 orang. Ya. Kemudian apa? Dia bertanya kepada orang ahli ibadah. Wahai ahli ibadah, saya telah membunuh 99 orang. Apakah saya ada taubat? Maka apa? Oh, tidak ada taubat bagimu. Kamu sudah berbuat dosa yang sangat luar biasa. Ini kalau kita bertanya kepada ahli ibadah, bukan ahli ilmu. Oleh karena kenapa penting kita mengaji? Supaya kita tidak tersesat dalam ibadah kita. Kemudian dia tebas sekalian dia bunuh sekalian orang tersebut, akhirnya apa? Genap 100 orang. Kemudian dia berjalan menuju siapa? Ahli ilmu, dan bertanya kepada ahli ilmu tentang apa yang telah dia perbuat. Maka apa? Engkau akan diberikan taubat kepada Allah, dan pergilah ke sebuah negeri, dan di sana engkau bertobat kepada Allah. Di perjalanan apa? Di tengah jalan kemudian apa? Meninggal dunia. Malaikat azab dan malaikat rahmat ini apa? Saling berebut. Ini bagian saya, ini bagian saya. Akhirnya diutuslah satu orang malaikat untuk mengadili. Utusan Allah Subhanahu wa taala diadili. Ternyata yang lebih dekat adalah jarak dia bertobat. Begitulah dalam hadis lain ya, yang mana orang itu beramal dengan amalan penduduk surga. Tidaklah antara dia dengan surga kecuali apa? Hanya satu jengkal saja. Kemudian didahului takdir Allah Subhanahu wa taala beramal dengan amalan penduduk neraka, dia masuk dalam neraka. Begitu pula ada orang yang beramal dengan amalan penduduk neraka. Oh, dosanya banyak. Ya, namanya orang beramal dengan amalan penduduk neraka kan dosanya banyak. Dan tidaklah jarak dia dengan neraka tersebut kecuali hanya apa? Satu jengkal saja. Dan Allah berkata, takdir Allah berkata, bahwasanya dia penduduk surga, dan terakhir dia bertobat kepada Allah, beramal dengan amalan penduduk surga dan masuk surga. Dan kita dengar ada orang penzina yang masuk surga gara-gara apa? Memberi minum seekor anjing. Ini sangat terkenal sekali. Ini menunjukkan bahwasanya kita berjalan di atas takdir Allah, namun kita diberikan pilihan. Mau yang baik atau mau yang buruk, Allah tahu. Sedangkan kita tidak tahu, maka hendaklah kita mencari jalan yang baik untuk menentukan takdir kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan terlebih lagi, kembalikan seluruhnya kepada hati kita. Kita hanya dianjurkan untuk beramal baik dan ikhlas kepada Allah. Ketika tidak ikhlas, maka hasil akhirnya akan terlihat. Makanya kita dalam masalah jodoh ini, kita harus paham jodoh ini merupakan takdir. Ketika sudah melaksanakan pernikahan, ya ini nasib kita. Ada nasib baik, ada nasib buruk, dan nasib ini nanti kita dianjurkan oleh Allah untuk apa? Memperbaiki. Apakah dia kembali kepada kebaikan atau dalam keburukan yang berikutnya. Bapak Ibu yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah kita mengetahui konsep daripada jodoh yang Allah tentukan untuk kita, tadi apa tadi? Kita berjalan jodoh kita sesuai dengan takdir Allah, dan kita diberikan pilihan. Nah, di situ apakah kita akan ke wanita A atau ke wanita B, itu sesuai dengan apa? Pilihan kita. Allah telah berikan ini yang A yang bagus akhlaknya, yang B yang kurang bagus akhlaknya. Dan kita ketika itu memilih yang B, Allah tahu kita akan memilih yang B, kita pun berjalan di atas takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, dalam konsep masalah jodoh, jangan pernah memaksakan jodoh untuk diri kita. Boleh nggak kita memaksakan jodoh? Pokoknya kamu harus punya aku. Akhirnya apa? Menjalin hubungan apa yang dilarang. Dia anggap apa? Dia jodohnya pasti. Kemudian apa? Mohon maaf, melakukan perbuatan zina. Sebelum menikah sudah panggil-panggilan ayah ibu, ya, ayah bunda, abi umi. Ini kan terbawa apa?
terbawa perasaan dia saja. Sedangkan Allah berikan pilihan di sana untuk memilih yang terbaik. Jadi kita nggak boleh apa? Nggak boleh menjadikan jodoh tersebut dipaksa. Pokoknya harus. Bahkan ada orang yang agak bercanda, ya ini nggak boleh ya, bercanda dalam masalah doa. Ya Allah, kalau memang dia jodohku, dekatkan kepadaku. Kalau memang bukan, ya Allah, ya harus didekatkan supaya dekat. Ini tidak boleh yang seperti dipaksa. Akhirnya kemudian menjalin hubungan-hubungan yang terlarang. Ya. Dan kita, Bapak Ibu yang semoga dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala dan para bujang, ya. Jadi kita harus melihat jodoh tersebut dari pandangan Allah, bukan dari pandangan kita. Kenapa? Kita bisa jadi menemukan sesosok wanita yang mohon maaf, masya Allah cantiknya luar biasa, ya, yang putih misalnya, wis mirip sapi lah pokoknya, kan putih, cantik, ya. Jadi kita memaksakan diri kita untuk cinta kepada dia dengan hawa nafsu kita, bukan cinta dengan apa? Dengan dasar agama. Maka Allah katakan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 216, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Dan apa? Boleh jadi kamu membenci sesuatu, tetapi itu baik untuk kamu. Kan ada orang, wah itu jodoh kamu nanti, jijik amat. Nah, jangan seperti ini mendahului takdir. Wa sa'an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum, dan bisa jadi engkau mencintai sesuatu, menyukai sesuatu dan kamu ingin dia, wa huwa syarrul lakum, ternyata itu buruk untukmu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah lebih tahu dan engkau tidak tahu. Kenapa? Allah tahu nih, kalau engkau memilih sesuai dengan pilihan Allah, menjalankan syariat Allah, itu baik untukmu. Wa antum la ta'lamun, engkau tidak tahu kalau kita mengedepankan apa? Perasaan tok. Kan baper pertama sebelum nikah, masya Allah milihnya pokoknya pilihan terbaik. Iya. Pertama, ya hari pertama apa? Masih sayang-sayangan. Hari kedua, hari ketiga, bulan pertama, bulan ketiga, kecantikan itu hilang. Dengan apa? Berjalannya waktu, yang tersisa adalah apa? Agamanya. Oleh karena dalam perjodohan ini kita melihat apa yang Allah inginkan, bukan perasaan kita. Perasaan itu urusannya nanti. Pertama kali kita pilih apa? Yang bagaimana Allah tentukan untuk kita. Lewat siapa? Rasul telah mencontohkan kepada kita bagaimana cara memilih wanita yang baik, bagaimana memilih jodoh yang baik supaya kita bahagia di dunia dan di akhirat, bukan dengan hawa nafsu kita. Berapa banyak orang yang masya Allah suaminya cantik, istrinya cantik, tapi ternyata apa? Cerai, sebab karena KDRT. Suaminya cantik, suaminya ganteng. Sekarang kan banyak suami cantik, Pak. Ya. Kemudian apa? Itu tadi hawa nafsu. Ini jangan sampai kita jadikan standar jodoh kita dengan hawa nafsu kita. Kalau kita memandang dari segi dunia tok, ya hilang itu semua. Ya. Kemudian yang selanjutnya, ya, dalam masalah ini, ketika kita ingin menikah, ya tujuannya apa namanya sangat kuat sekali. Ya jangan berpatokan dengan apa? Hawa nafsu tadi. Kalau orang berpatokan dengan keinginan nafsu belaka, yang pertama biasanya kriterianya apa? Banyak. Pokoknya yang cantik, yang kaya, apalagi yang sarjana. Nah ini biasanya. Sugih. Wis pokoknya numpang enak lah. Bahkan sering, Pak, kalau ada beberapa CV itu dikirimkan ke kita, Ustadz saya pengen nikah Ustadz, tolong carikan akhwat, carikan apa? Jodoh buat saya baca kriterianya. Pokoknya yang rambutnya lurus, yang putih, yang tinggi, bisa baca Quran minimal 10 juz. Akhirnya apa? Saya baca, ngomong sama istri, ini kriterianya gimana? Lah kalau ada yang seperti ini, mending kamu nikahi aja, Bi, buat apa dikasih orang lain? Nah. Jadi apa? Yang seperti ini terlalu apa? Terlalu neko-neko. Jadi ini, ya. Jadi apa? Kita harus melihat, ya boleh Pak, kita boleh mempunyai asumsi sedemikian, namun kita melihat diri kita mampu atau tidak memberikan kepada mereka yang terbaik. Jangan hanya bisa menuntut, tapi apa tidak bisa memberi. Kalau cuma bisanya nuntut, nanti setelah menikah, istri kepengennya suami yang ini, setelah menikah nggak seperti diinginkan, kecewa dia. Membandingkan dengan laki-laki lain. Begitu pula laki-laki ketika kriterianya A, B, C, D sampai Z disebutkan semua, ketika tidak ada pada istrinya satu sifat yang dia inginkan nggak ada, dia akan membandingkan kepada wanita lain. Wal-iyazubillah. Ini adalah orang yang tidak paham dengan apa? Kriteria dirinya sendiri. Maka sebuah syair di dalam Arab mengatakan, yang artinya apabila engkau mendamba seorang yang berbudi tanpa celah,
Maksudnya engkau menyukai orang yang baik tanpa adanya celah, mungkinkah kiranya gaharu menebarkan wanginya tanpa asap? Tahu gaharu ya? Yang dibakar itu di Masjid Nabawi itu ada, saya belum pernah tahu ya. Cuma di rumah ada gaharu yang kita bakar itu ada. Itu apa? Ketika dicium baunya pasti mengeluarkan asap. Enggak mungkin tanpa asap kalau ada baunya. Ibaratkan demikian. Orang berharap mencintai orang yang apa? Dia cintai kok tanpa ada celah, ini tidaklah mungkin. Karena kita manusia pasti terjatuh dalam kesalahan. Bagaimana sikap kita? Kita kembalikan kepada syariat Islam. Ini dalam masalah jodoh. Kemudian sikap kita bagaimana? Ya, jangan terlalu neko-neko dalam mensyaratkan mencari jodoh tadi, sehingganya memperlambat dia seharusnya kebaikan dia bisa tunai, bisa tuai dengan banyak, namun karena dia syaratnya macam-macam akhirnya memperlambat. Berapa banyak wanita-wanita yang belum menikah sampai umurnya apa? Lewat. Dan dia tidak akan terbebas dari fitnah. Berapa banyak laki-laki yang menunda-nunda pernikahan karena apa? Was-was setan tadi. Ya Ustadz, saya miskin, belum punya duit. Gimana kalau nikah, mau makan apa anak saya? Ya, kadang orang tua ketika ada seorang laki-laki soleh melamar anak gadisnya, yang ditanya pertama apa? Kerjamu apa? Ini bukan pertanyaan penting. Ya. Loh, banyak orang-orang yang maafnya ngomong takdirnya kita tidak tahu. Dulunya miskin tapi tahu jadi orang kaya setelah menikah. Apakah kita tidak yakin dengan firman Allah Subhanahu wa taala? Allah menyebutkan iyyakunul fuqara, yang mana engkau dulunya miskin, yughnihimullahu min fadlihi. Yang dulunya engkau itu miskin, Allah kayakan dengan apa? Karunia-Nya dengan menikah tadi. Jadi jangan takut apa? Tidak makan setelah menikah. Ayo yang udah menikah nih, pernah nggak kelaparan sama suami sama istri? Nggak pernah toh? Karena Allah Maha Kaya, berikan semuanya kepada kita yang memang berazam. Allah akan berikan jalan keluar. Dulu ya kita sedikit cerita tentang pribadi kita ya. Sebelum menikah Pak, itu mau beli motor saja ngutang. Ya, ngutang, kredit, ya. Bahkan megang uang 7 juta zaman dulu ya. 7 juta kok kayaknya ngangel temen. Tapi setelah menikah, alhamdulillah kita bisa buat rumah, bisa punya motor. Berarti apa? Ini bukan rancangan kita, ini rancangan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita berpikir matematika nggak akan ketemu, Pak. Ini dalam konsep apa? Kehidupan dunia. Oleh karenanya bagi siapa saja yang belum berjodoh, maka segera cari jodoh yang terbaik untuk kita mendapatkan kebaikan-kebaikan yang akan kita tuai setelah menikah. Jangan ditunda. Ya. Nanti ada nih yang pulang langsung apa? Langsung nembung ya. Enggak apa-apa, langsung berusaha. Ya. Oleh karenanya yang pertama, bagaimana cara kita untuk mendapatkan jodoh yang terbaik? Berusahalah memperbaiki diri kita. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah berikan dia jalan keluar. Ustaz, jodoh saya susah, enggak datang-datang. Kenapa? Ya mungkin kita kurang bertakwa. Ya. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Allah tambah, dia berikan rezeki dari segi atau dari sisi yang tidak dia sangka-sangka. Monggo nanti setelah menikah, kan amplopnya banyak masih. Ya. Ini kan nggak nyangka, oh, alhamdulillah dia ngasih hadiah sekian. Oh, itu bos saya ngasih hadiah sekian. Ini nggak disangka-sangka. Tapi pernah kita berpikir nanti saya dapat amplop 10 juta, mikir nggak? Nggak pernah kan? Ini rezeki Allah untuk kita semuanya. Bagi siapa yang bertakwa dan menikah itu adalah salah satu jalan untuk menuju takwa. Maka jangan takut miskin. Orang tua jangan takut menikahkan anaknya. Ini makan apa? Ini enggak usah takut. Ya. Dosa kita kalau hari ini berpikir besok makan apa, ini dosa. Ya. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, di dalam Al-Qur'an, kita harus memperbaiki diri untuk menjadi pribadi yang lebih baik supaya jodoh kita baik. Allah berfirman dalam surat An-Nur ayat 26. Ini dalam masalah perjodohan. Al-khabisatu lil khabisin. Wanita-wanita yang keji adalah untuk laki-laki yang keji. Ini. Jadi kalau kita memaksakan kita mempunyai hubungan terlarang, istri kita nanti jodoh kita tidak jauh dari kita. Ya. Kemudian apa? Wal khabisuna lil khabisat. Laki-laki yang keji untuk wanita yang keji. Wat thayyibatu lit thayyibin. Wanita-wanita yang baik untuk laki-laki yang baik. Wa thayyibuna lit thayyibat, laki-laki yang baik untuk perempuan yang baik. Ulaika mubarrauna mimma yaqulun. Mereka itu bersih dari apa yang dituduhkan kepada mereka. Orang-orang beriman ini ketika dituduh sesuatu yang jelek,
dia apa? Bersih dari hal itu semuanya. Lahum maghfiratun wa rizqun karim. Bagi mereka ampunan dan rezeki yang mulia itu surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi kunci dari masalah jodoh tadi, yang baik untuk yang baik, yang buruk untuk yang buruk. Kalau hari ini mohon maaf kita berakhlak jelek, agama kita jelek, jangan berharap kita dapat istri yang bagus. Begitu pula para wanita ketika mempunyai akhlak yang buruk, ya, jangan berharap dapat suami yang baik. Loh, itu ada suaminya buruk, istrinya baik, atau mungkin istrinya baik, suaminya buruk. Nah, ini ada sesuatu yang tersembunyi di sana dari hikmah Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya kembali kepada ayat ini, kalau kita ingin menjadikan diri kita baik ya dalam kehidupan nanti, maka pilih yang terbaik dengan pertama memperbaiki diri kita terlebih dahulu. Ini yang pertama dalam mencari jodoh. Jadi jangan takut nggak laku, akhirnya kemudian menebar pesona, dandan, kemudian pacaran dan yang lainnya. Ini akhirnya kemudian membuka pintu-pintu setan dan justru mendatangkan madharat yang lebih besar kepada kita. Kemudian yang kedua, di dalam masalah jodoh ini perbaiki niat. Ini yang penting juga, ya. Tanyakan kepada diri kita sendiri, kita ingin berjodoh tuh niatnya apa? Apa hanya kepengen melampiaskan hasrat biologis saja, atau kita pengen menyempurnakan agama kita dengan beribadah tadi? Karena banyak ibadah setelah menikah. Ya, sedekah yang paling mudah bagi para suami dan wanita itu adalah dengan menikah. Nanti akan tahu lah sudah menikah, ya. Yang belum menikah ini nanti insya Allah akan paham nanti, ya. Jadi tujuan pertama kali adalah beribadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Dan ibadah itu macam-macam jenisnya, dan salah satunya adalah orientasi kita adalah untuk menikah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat Al-A'raf ayat 189 Allah mengatakan tentang masalah perjodohan tadi. Huwallazi khalaqakum min nafsin wahidah, dan dialah Allah yang menciptakan kalian dari satu jiwa. Dari jiwa yang satu. Wa ja'ala minha zaujaha liyaskuna ilaiha, dan darinya Allah ciptakan istrinya agar mereka merasa senang kepadanya. Jadi si fitrah manusia ini dijadikan kita laki-laki dan perempuan untuk saling mencintai, merasa tenang. Jadi jangan kebalik, ya, laki-laki sukanya sama laki-laki. Apa ini ada? Oh, banyak sekarang nanti itu, Pak. Yang berjenggot saja belum tentu terbebas dari perkara yang seperti ini. Karena saya pernah mendapati sebuah kisah itu. Laki-laki suka sama laki-lakinya cerai sama istrinya. Ini banyak. Kita nggak terbebas dari dosa. Orang yang sudah menikah pun kadang-kadang terjerumus dalam perkara yang diharamkan. Falamma taghassaha hamalat hamlan khafifan. Kemudian setelah istrinya mengandung dengan kandungan yang ringan, ketika dia dicampuri tadi, digauli oleh suaminya, kata Allah Subhanahu wa taala, hamalat hamlan khafifan. Seorang wanita tersebut hamil dalam keadaan hamil yang ringan. Famarrat bihi, kemudian terus dia merasa ringan beberapa waktu dalam hamilnya. Iya. Falamma asqalat da'awallahu rabbahuma la in ataitana shalihan lanakunanna minasyakirin. Setelah hamil sudah merasa berat, keduanya suami istri berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengatakan Sesungguhnya jika engkau memberikan kami anak yang soleh, tentulah kami termasuk orang-orang yang bersyukur. Jadi itu tadi, setelah kita mendapatkan jodoh, kemudian mendapatkan hasil yang kita inginkan, ketika istri sedang hamil, banyak-banyak berdoa kebaikan. Pertama mungkin nggak kerasa orang hamil tersebut, nggak kerasa kalau dia hamil. Tapi kalau sudah memasuki fase ngidam, apa yang terjadi? Minta ini itu, sampai mungkin muncul atau keluar dari lisan seorang suami, oh dasar anak kurang ngajar, ngerepotin, malam-malam minta mangga muda. Akhirnya keluar kata-kata yang tidak benar. Maka ini tidak diperbolehkan. Banyak-banyak berdoa ketika istri kita sedang hamil dan mendekati 4 bulan tadi. Allah tiupkan ruh di sana, kita berdoa dengan doa kebaikan. Jangan kita berdoa dengan doa keburukan. Dan kita harus tahu, dalam masalah ibadah nikah tadi bukan hanya masalah ibadah saja, namun ini merupakan sunnah Nabi SAW, dan ini merupakan fitrahnya manusia. Ada 3 orang yang datang kepada Nabi SAW. Ya, ketika itu menemui istri beliau SAW. Orang yang pertama bertanya sama Nabi, bagaimana Nabi sholat, bagaimana ibadah Nabi.
Ya, ketika sudah mengetahui bagaimana ibadah Nabi SAW, mereka tidak mau kalah, Pak. Jadi satu orang mengatakan apa? Saya akan sholat terus dan tidak apa? Tidur. Sholat malam terus gak tidur. Yang satunya lagi mengatakan saya puasa terus dan gak akan berbuka. Dan yang ketiga, saya tidak akan menikahi wanita karena menyibukkan dalam masalah ibadah. Tiga-tiganya punya niatan yang baik. Ingin apa? Ingin ibadahnya supaya tidak ketinggalan sama Nabi. Yang pertama ingin apa? Sholat terus malam, nggak mau tidur. Yang kedua apa? Puasa terus, nggak mau berbuka. Yang ketiga nggak menikahi wanita. Ini kan tujuannya baik, Pak. Tapi niat ibadah tersebut, yang baik tersebut tidak akan diterima kalau tidak mencontoh Rasul SAW. Kenapa kita ngaji? Supaya kita tahu ibadah yang baik itu seperti apa. Bukan hanya banyaknya saja. Jadi datang kepada Nabi, Nabi dengar. Kalian mengatakan ini. Nabi kemudian mengatakan apa? Saya sholat dan saya tidur. Saya puasa dan saya juga berbuka. Dan saya juga menikahi wanita. Kemudian terakhir beliau mengatakan, faman raghiba an sunnati falaysa minni. Siapa yang tidak suka sama sunnahku bukan dariku. Jadi apa? Bukan hanya niat baik saja dalam masalah ibadah supaya diterima, namun apa? Syarat yang kedua harus mengikuti sunnah Rasul SAW. Kita sholat itu nggak hanya sekedar banyak saja, baik saja. Kita melakukan sebuah amalan misalnya, itu nggak hanya baik saja, namun apa? Benar dan sesuai dengan perintah Allah dan Rasulnya. Jadi bukan hanya niat ibadah tok, namun harus sesuai dengan syariat Islam. Dan yang ketiga, sebelum kita mencari jodoh, supaya kita mendapatkan jodoh yang terbaik dan keturunan yang terbaik, bekali diri kita dengan ilmu. Ini yang paling penting. Berapa banyak orang-orang yang kuliah? Ayo, kalau mau S1 berapa tahun? 4 tahun. Itu minimal 4 tahun ya. Ada yang 3 tahun, kelas ekspres, yang pinter-pinter. S2 berapa tahun? Nambahnya 2 tahun, berarti berapa tahun? 6 tahun. Untuk ilmu dunia saja kita perlu bertahun-tahun untuk apa? Belajar. Untuk punya anak yang baik, untuk menikah menjalani keluarga yang baik, belajarnya berapa tahun? Apa enggak belajar? Tiba-tiba ketemu yang pas, ayo nikah Pak, udah sah, habis itu apa? Udah buat anak. Enggak. Jadi seorang suami, seorang istri, seorang calon bapak, calon ibu itu harus menuntut ilmu. Ini pokok dari kehidupan kita nanti ketika akan mendapatkan kebahagiaan. Jadi jangan berharap, nanti saya akan bahagia dengan istri saya, tapi tidak punya ilmu. Akhirnya apa? Gelut. Ya, seorang istri mendambakan suami, masya Allah dengan sesuai. Tapi kok nggak nuntut ilmu, maka apa? Berantem nanti. Tidak akan bisa menjalani kehidupan yang baik dan anaknya pun tidak mendapatkan apa yang dia inginkan. Jadi pertama harus ilmu. Seorang suami itu harus berilmu, seorang istri juga berilmu. Jangan hanya karena apa? Karena istrinya itu melahirkan, dia lebih tua dari anaknya dipanggil bapak. Istrinya melahirkan dipanggil ibu. Namun apa? Ilmunya masih sama-sama apa? Seperti anak-anak tidak punya ilmu, ini jangan. Lalu ilmu apa saja yang pertama? Yang paling penting adalah ilmu masalah akidah. Keyakinan seorang muslim. Kenapa ini penting? Rasulullah SAW itu mengajarkan kepada anak-anak para sahabat yang paling pertama adalah masalah akidah. Masalah tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin banyak di antara kita belum sadar, Pak. Ternyata masih banyak di kegiatan-kegiatan masyarakat itu dalam masalah ketauhidan masih berkurang. Contoh misalnya, kita mau lewat tempat yang angker, apa yang diajari kepada kita semua yang kita tahu apa? Ngelakson. Kita lewat jembatan, lewat kuburan ngelakson. Supaya apa? Supaya motornya nggak mati, supaya apa? Izin sama yang punya kawasan. Izin sama yang bau rekso. Ini ada. Zaman dulu saya kecil, Pak, ketika nunjuk kuburan harus dijilat berapa kali? Ayo, masih inget gak? Iya, berapa kali? Kalau saya 7 kali ya, 3 kali mending 7 kali dulu zaman saya kecil. Supaya tangannya tidak bosok. Kemudian apa? Kamu nggak boleh ini, pamali. Misalnya, kayak contoh misalnya kalau malam bunyi apa? Burung kreak gitu ya. Oh, ini nanti ada orang mati. Menyandarkan kematian kepada apa? Kepada burung. Atau yang paling parah yang sering kita dapati kalau orang nubruk kucing, apa yang terjadi? Galau dia. Waduh, ini dapat musibah ini pasti. Menyandarkan musibah kepada apa? Kucing. Ini masih banyak. Ketika seseorang belum memiliki akidah yang lurus, akidah yang baik, dia kemana orang itu akan berjalan, dia akan mengikuti tanpa punya apa? Pedoman yang baik. Seorang anak ketika bapaknya atau ibunya tidak punya ketauhidan yang lurus, tidak punya keyakinan yang lurus, ketika temennya ngalor, ikut ngalor, ngidul, ikut ngidul. Temennya motong rambutnya, dia apa? Gaya-gaya, dia ikut-ikutan.
Temannya ikut pakai celana seksi, ikut-ikutan. Ya, bahkan tidak sedikit, mohon maaf, ketika ketauhidan dan akidah seorang anak itu tidak benar karena sebab orang tuanya, banyak orang tua yang mati di tangan anaknya sebab apa? Karena tidak punya akidah yang benar. Enggak diberikan HP, akhirnya apa? Bunuh ibunya. Ada enggak? Ada. Pacaran putus gantung diri, ada enggak? Ada. Ini karena apa? Karena akidahnya kurang benar. Oleh karena kita harus pahamkan bagaimana anak ini berakidah dengan akidah yang baik, tunjukkan kemana dia mempunyai jati diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang pertama, ilmu yang pertama. Ilmu yang kedua adalah ilmu masalah Al-Quran. Ketika ditanya, anak ini tanggung jawab siapa dalam bacaan Al-Quran? Orang tua, bukan kepada ustadz, bukan kepada kiai. Kalau kita tidak bisa lah, boleh kita ajarkan kepada mereka. Jangan kehilangan kesempatan terbaik. Rasul mengatakan apa? Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah yang belajar Quran dan mengamalkan Al-Qur'an, mengajarkan Al-Qur'an. Jadi kalau bapak pengen jadi bapak yang baik, ya ajarkan Quran kepada anak. Anak pengen jadi anak yang baik, ajarkan Al-Qur'an oleh bapak, bukan oleh orang lain. Ini yang pertama kali tarbiyah, apalagi seorang wanita. Kita tahu Bapak Ibu sekalian, kadang kita kurang yakin sih. Coba, bulan yang terbaik bulan apa? Ramadan. Kenapa di Ramadan bulan terbaik? Karena di sana ada diturunkan Al-Qur'an. Malam terbaik malam apa? Malam Lailatul Qadar. Kapan waktunya? Ketika diturunkan Al-Qur'an. Malaikat yang terbaik yang membawa Al-Qur'an siapa? Malaikat Jibril. Dan nabi yang terbaik siapa? Nabi Muhammad. Karena apa? Dapat Al-Qur'an, dan siapa yang membaca, siapa yang mempelajari dan mempraktekkan apa yang ada dalam Al-Qur'an akan menjadi orang-orang yang baik. Nah, tinggal pilih mau diajarin siapa, mau bapaknya, ibunya, atau ustadznya. Kalau kita tidak bisa, ya kita berikan jalan terbaik untuk anak kita belajar. Kadang-kadang ya masih eman-eman ngaji sebulan berapa kalau di sini TPA? Gratis mungkin ya. Tapi yang ngaji masya Allah masih nggak mau. Kadang mungkin sebulan cuma berapa? 50.000. Berat rasanya untuk mengeluarkan. Padahal beli apa-apa gampang. Beli skincare berapa ibu-ibu? 200. Paham? Sering beli ini nih kayaknya. Ya. Ini diam ini teman saya ini waktu SMP. Fauzi namanya. Nah, masya Allah. Sehat-sehat semua alhamdulillah. Jadi apa? Ini kemudian kita harus paham, ya, mana yang terbaik untuk anak kita berikan yang terbaik. Jangan sisa-sisa uang belanja kita berikan sama kiainya, sama ustadznya untuk ngajar Quran, ini jangan. Dan ilmu yang ketiga ya, yang pertama apa? Akidah. Yang kedua masalah Al-Quran. Jangan sampai kita nikah kok tidak bisa baca Quran, ngenes. Ya, bertahun-tahun tidak bisa baca Quran. Yang ketiga ilmu masalah ibadah, terutama ibadah-ibadah yang ringan. Misalnya apa? Cara berwudu, cara tayamum. Panjenengan paham nggak gimana cara tayamum yang baik? Belajar. Berwudu, ya, sholat, ya. Gimana kalau anak nanya, Pak, sholat itu gimana sih takbirnya? Ngangkatnya seperti ini atau sejajar dengan apa? Pundak atau dibalik misalnya. Ini orang tua harus siap pertanyaan anak. Maka kalau kita kepengen menjadi jodoh terbaik, mempunyai jodoh terbaik, kita harus berikan terbaik supaya jangan mengecewakan. Jadi apa? Ajari dia sholat, ajari dia apa? Tata cara berwudu. Ya, ini akan muncul pertanyaan-pertanyaan aneh dari anak-anak kita dan kita harus siap jawab. Kenapa anak kita nanya sama kita? Karena dia tuh percaya sama kita. Ketika kita nggak tahu jawabannya, kita bantai gampang. Gak usah nanya, bapak lagi sibuk. Akhirnya apa? Kepercayaan anak kepada kita kok nanya sama kita, kok nggak ada sama orang lain. Kenapa? Karena percaya sama kita. Kalau kita hilangkan kepercayaan dia, di luar sana banyak serigala-serigala yang siap menerkam anak-anak kita. Ya. Jadi apa? Kita harus paham masalah fikih ibadah. Ini ilmu yang berapa? Yang ketiga. Ilmu yang keempat adalah ilmu yang berkaitan dengan adab. Terutama adalah adab-adab yang sering terlihat oleh kita. Adab apa biasanya yang sering terlihat? Adab makan. Makan kan kelihatan tuh. Masih banyak sekarang bapak-bapak yang makan pakai tangan kiri, minum pakai tangan kiri, tidak baca bismillah. Tidak usah bapak-bapak, di TV saja kita mendekati Ramadan nanti. Paling banyak iklan apa? Sirup. Coba sama minuman tuh ya. Coba perhatikan baik-baik. Jangan kita cuma nonton sekelepat saja, perhatikan. Minumnya duduk apa berdiri? Lagi berbuka tuh. Tangan kanan atau tangan kiri? Kiri. Bismillah enggak? Enggak. Padahal Rasul SAW mengatakan apa? Idza akala ahadukum ta'aman falyakul biyamini.
Kalau salah seorang di antara kalian itu makan pakai tangan kanan. Wa idza syariba falyashrab biyamini. Kalau minum pakai tangan kanan. Fa inna syaiton. Karena sesungguhnya setan itu ya'kulu bisimalihi wa yashrabu bisimalihi. Makannya pakai tangan kiri, minumnya tangan kiri. Kita tahu setan itu musuh siapa? Musuh kita. Kalau ada musuh kok kemudian kita ngikuti kegiatan dia, bahkan kita membuat mereka tertawa, kita sudah kalah duluan. Ambil misalnya kita sama tetangga kita lagi berantem, lagi derengki. Paham ya derengki ya? Lagi berantem. Kalau kemudian kita ngikuti gaya tetangga kita, masuk akal nggak kira-kira? Nggak masuk akal. Kita benci sama dia kalau kita ngikuti kebiasaan dia, kan nggak mungkin. Apalagi dalam masalah syariat. Kalau seseorang kemudian dalam masalah adab harian saja tidak paham, bagaimana dia mendapatkan jodoh terbaik? Jadi makan pakai tangan kanan, minum pakai tangan kanan, baca bismillah. Sama anak-anak kita perhatikan. Hari ini mungkin anak dibilangin pakai tangan kanan, besok pakai tangan kiri lagi. Nasihati lagi. Ya, maka kita harus pahamkan baik-baik. Jadi jangan sampai kok kita sebagai orang tua yang menginginkan jodoh terbaik nantinya dan inginkan keturunan yang baik, kita nggak mengajarkan masalah adab. Apalagi kalau orang tua mencontohkan bahkan mendukung adab yang buruk. Contoh misalnya anak kecil kan sering minta temenin kalau mau buang air kecil. Nih Abi, ayo temenin sih mau pipis adek katanya. Pipis depan rumah aja sana di bawah itu sekali nyiramin. Karena nggak mau repot. Ini jangan sampai mendukung anak berbuat adab yang jelek. Jangan beralasan si cilik Ustadz ora apa-apa lah. Nggak boleh demikian. Ya, justru dari kecil tersebut adalah pendidikan kita kepada dia supaya dia baik. Masalah sholat saja Rasulullah SAW mengatakan Muru auladakum bisolatin wahum abna sab'a sinin. Perintahkan anak-anak untuk sholat ketika 7 tahun. Fadribuhum alaiha, pukul dia kalau 10 tahun tidak mau sholat. Dari kecil Pak. Jangan berangkat ala si cilik ora apa-apa. Wis gede kan sholat dewek, tangeh. Nah, bahasa kita Pak, tangeh tidak mungkin. Ya, jauh api di atas panggang. Ini jauh sekali. Jangan berharap. Kalau pepatah Jawa mengatakan buah itu jatuh tidak jauh dari pohonnya, atau kacang ora adoh saka lanjarane. Ya, bapaknya seperti itu, anaknya seperti itu. Ya. Jadi jangan berharap bapaknya maafnya ngomong kurang baik kok anaknya pengen jadi ulama, ngimpi. Loh ada Ustadz bapaknya jelek tapi anaknya baik, atau mungkin bapaknya baik anaknya jelek juga banyak. Nggak sedikit itu anaknya kiai tapi begajulan juga banyak. Ini udah beda hukum. Ini adalah pendapat yang tidak bisa diterima. Kebanyakan yang kita terima namun ini nggak diterima. Karena apa? Yang mungkin tadi pohon jatuh buah jatuh tidak jauh dari pohonnya, yang mungkin bawa air sungai jauh, ya wajar saja. Ini 1-2 saja. Namun sepakatan para orang tua dan kita paham semuanya di dalam masalah anak itu tidak jauh dari orang tuanya. Bagaimana dia mendidik, maka seperti itulah anak tersebut. Kalau kita bisa ibaratkan anak itu seperti halnya kertas yang putih. Bagaimana dia menggambar? Atau seperti gelas yang kosong, anak itu. Anak itu seperti gelas yang kosong. Gelas kosong ini bisa diisi air putih, bisa diisi susu, dan bisa diisi pula air comberan. Siapa yang ngisi? Orang tuanya. Karena Rasul mengatakan dalam sabda beliau, ya, kullu mauludin illa yuladu alal fitrah. Setiap anak yang lahir itu lahir dalam keadaan fitrah. Bapak dan ibunya itu yang membuat dia Yahudi, Nasrani atau Majusi. Terserah mau dibuat kemana anak kita, yaitu sesuai dengan dengan kita. Jadi bekali ilmu sebelum kita mendapatkan jodoh yang terbaik. Ya, jadi kita harus mencari sembari kita memperbaiki diri kita dengan menuntut ilmu. Dan poin yang selanjutnya adalah bagaimana kita memilih jodoh kita. Setelah kita tadi sudah memperbaiki diri, sudah berniat untuk ibadah, dan yang terakhir sudah menuntut ilmu, maka kita tinggal memilih ini. Allah ditakdirkan dengan kebaikan-kebaikan kita, Allah akan berikan terbaik untuk kita, tinggal kita milih mau yang baik atau yang buruk. Maka kriterianya perlu dijelaskan atau tidak ini? Kriteria mencari jodoh perlu juga, atau sudah punya jodoh semua? Ini karena waktunya sudah habis. Nah, kita tanya ini. Kita mau teruskan setelah Isya atau sampai di sini? Semangat ini ibu-ibunya. Kalau kita teruskan setelah Isya nanti, kita akan jelaskan
bagaimana kriteria wanita yang baik dan kriteria laki-laki yang baik. Habis itu kita penutup. Enggak banyak insya Allah. Insya Allah kita teruskan setelah salat Isya supaya pembahasannya tidak ngambang. Sudah ini kok kemudian kriterianya apa saja? Nah, kita akan jelaskan setelah salat Isya. Wallahu taala a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan teruskan kembali dalam sesi kedua ini, yang mana kita masih berbicara dalam masalah jodoh, yang mana jodoh itu takdir atau nasib. Yang jelas untuk kita mendapatkan takdir Allah yang baik, kita pun akan menempuh jalan yang baik. Dan kita pula ketika akan mendapatkan sebuah ujian atau keburukan, maka tentu ini tidak terlepas daripada usaha dan sebab daripada usaha yang kita lakukan. Oleh karenanya jangan sampai kita hanya berpatokan kepada takdir atau kepada sebab saja. Kita berbicara dalam sesi kedua ini tentang kiat-kiat dalam pemilih jodoh kita. Yang pertama, ini bagi laki-laki dulu, bagaimana cara memilih wanita. Karena apa? Ar-rijalu qawwamun 'alan nisa. Laki-laki pimpinan bagi wanita. Oleh karenanya laki-laki itu menangnya milih, perempuan menangnya nolak. Udah gitu aja. Yang jelas setelah kita tadi yang pertama berusaha memperbaiki diri, yang kedua tadi apa? Berniat bahwasannya jodoh kita nanti akan menyempurnakan ibadah kita, dan yang ketiga adalah apa? Bekali dengan ilmu. Kita harus punya ini dulu. Baru kita mengedepankan prioritas yang harus kita pilih yang mana. Namun kembali lagi, jangan prioritaskan sesuai dengan target atau hawa nafsu kita. Tapi prioritaskan bagaimana Rasul SAW memberikan prioritas kepada kita untuk memilih wanita. Yang pertama, pilih wanita yang baik agamanya. Rasul SAW mengatakan dalam sebuah sabda beliau, tunkahul mar'atu li arba'in. Wanita itu dinikahi karena 4 perkara. Ini didengarkan baik-baik ya yang masih bujang. Yang pertama, lima liha, karena hartanya. Ini pilih hartanya dulu. Wali hasabiha. Yang kedua adalah martabat. Wajamaliha, kemudian cantiknya. Walidiniha, dan yang keempat adalah agamanya. Fasbar bidatid din taribat yadaka. Pilih yang baik agamanya. Ini penekanan. Karena apa tadi? Yang pertama, kalau ada yang baik agamanya, ada dua wanita baik agamanya, maka kita boleh memilih, Pak. Mana yang hartanya lebih banyak, mana yang martabatnya lebih baik, mana yang cantiknya lebih cantik. Ya kalau kita dipilihkan dua pilihan sama-sama baik agamanya, yang satu cantik, yang satu kurang, ya kita milihnya yang cantik. Ini kalau agamanya apa? Kita pandang agamanya sama-sama baik. Karena apa? Kalau kita menikah, mencari jodoh hanya karena cantiknya saja, kita akan merugi. Karena dia suatu saat menjadi orang yang tidak cantik. Kalau kita mencari istri atau pasangan, atau mencari suami karena apa? Hartanya saja, maka kita akan diuji dengan kemiskinan. Siapa yang menikah karena apa? Kehormatan, kita akan diuji dengan sebuah kehinaan. Jadi kalau kita mencarinya pertama agamanya dulu, yang paling penting, yang lain itu nyusul tadi, maka agama itu akan mengcover semuanya. Dengan agama, seorang yang jelek akan menjadi cantik karena apa? Dia beragama dengan baik dan akhlaknya baik. Coba jenengan suruh milih, ada wanita satu baik agamanya, satu enggak. Yang baik agamanya mungkin tidak cantik, yang satunya cantik tapi tidak baik agamanya, milih mana? Cantik baik agamanya. Enggak. Pilihannya dua tadi, ya. Kita ya secara ini kalau bisa seperti ini. Namun nyari yang cantik, yang baik agamanya, ya cocok ini, pilihan yang bagus. Cuma kalau kita dihadapkan dengan dua pilihan tadi, kita harus memilih yang baik agamanya meskipun dia tidak cantik. Karena dengan agama dia akan menjadi cantik. Tapi kalau orang cantik tapi akhlaknya buruk, dengan orang tua kasar, omongannya kasar, dengan anak omongannya kasar, pasti kita akan merasa dia tidak cantik. Ini yang pertama. Kemudian selanjutnya, tipe yang kedua adalah pilihlah wanita yang senantiasa menjaga aurat. Ya. Ini yang kedua. Karena aurat ini adalah salah satu ya bentuk Allah menjaga seorang wanita.
Jangan mempunyai prinsip sebagaimana sebagian orang berprinsip. Lah ngapain milih yang jilbaban tapi hatinya tidak baik, mending yang nggak jilbaban tapi hatinya baik. Ini dari mana? Kan ada orang-orang yang nyinyir ya. Ada orang pakai jilbab besar, mohon maaf pakai cadar mungkin ya, menjalankan sebuah syariat. Ya. Namun ada orang yang tidak pakai jilbab karena dia tidak mau dosanya terungkap, tidak mau dosanya dihinakan karena dosanya dia membuka aurat. Dia mengatakan apa? Mending saya tidak pakai jilbab tapi apa? Hatinya bersih daripada dia jilbaban belum tentu hatinya bersih. Dari mana dia berpikir demikian? Jadi apa? Salah satu tanda seorang wanita itu Allah jaga dia dalam masalah aurat. Kemudian yang selanjutnya tidak suka atau tidak keluar rumah menggunakan minyak wangi. Ini adalah perkara yang berat yang masih menjadi sebuah dosa yang besar di kalangan para wanita. Kalau kita punya wanita, punya istri yang keluar rumah tidak pakai minyak wangi, selamat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasul mengatakan dalam sebuah sabda beliau, ya, ayyuma imra'atin ista'tarat famarrat ala qaumin liyajidu min rihiha fahiya zaniyatun. Seorang wanita yang mengenakan wewangian, memakai minyak wangi, lalu melalui sekumpulan laki-laki agar mereka mencium bau harum yang dia pakai, maka perempuan tersebut adalah seorang pezina. Waliyadzubillah. Jadi jangan sampai suami yang sayang sama istrinya jojo ngasih duit dipakai untuk beli minyak wangi, kemudian dicium oleh laki-laki di luar sana. Ini tandanya suami tidak sayang sama istri. Suami wajib memberikan nafkah kepada istri dan istri wajib membelanjakan dengan apa? Menjaga kehormatan dan martabat suami. Dan yang paling utama menjaga harta suami tersebut supaya tidak menjadi sebab seorang suami masuk dalam api neraka jahanam. Sebab karena wanita. Ini tadi memang sulit lah. Nanti kalau nggak pakai minyak wangi, baunya legit. Keluar malu-maluin suaminya. Kondangan masa nggak pakai minyak wangi? Ya Allah, orang umum. Pakai minyak wangi itu ada aturannya dalam Islam di rumah. Kenapa? Suami itu yang harus dia hormati, harus dia sayangi, harus dia berpenampilan dengan sebaik mungkin, bukan di luar sana. Jangan kebalik. Di luar mau kondangan pakai minyak wangi, pakai wewangian, di rumah baunya apa? Balsem. Ini kebalik. Ya, jadi apa? Pilih wanita yang tidak suka pakai minyak wangi keluar. Kalau antum misalnya para laki-laki ya para bujang, kok ketika mendapati wanita tersebut kok pakai minyak wangi, jangan dia pilih. Dengan laki-laki di luar sana dia apa? Bebas, apalagi dengan kita. Itu lebih tidak menjaga aturan. Kemudian carilah istri atau calon bagi laki-laki untuk wanita, ya. Cari istri yang tinggal di rumah, betah tinggal di rumah. Ini yang sulit pada hari ini kita dapati adalah istri yang sulit tinggal di rumah, senangnya keluyuran. Maka cari istri itu cari yang tidak bisa naik motor. Kalau bisa. Loh, iya. Kalau nggak ada kita, nggak bisa pergi dia. Paling jauh ya paling ke warung jalan kaki bisa. Ya. Ini kalau bisa. Ya. Karena dulu ya bisa bawa mobil repot lagi. Jadi dulu saya juga berdoa demikian. Ya Allah, semoga istri saya itu nggak bisa naik motor. Tapi qadarullah ya bisa naik motor. Tapi alhamdulillah yang kedua nggak bisa naik motor. Ini rezeki. Berarti doa saya dikabulkan. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 33, "Wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula." Allah mengatakan kepada para wanita, dan tinggallah kalian di dalam rumah-rumah kalian, dan janganlah kalian berdandan sebagaimana dandan ala jahiliyah terdahulu. Jadi kalau orang jahiliyah dulu itu ya senangnya dandan keluar. Mohon maaf, orang perempuan yang joget-joget yang kelihatan pusarnya itu jahiliyah zaman dulu. Jadi kalau ada orang mengatakan, oh itu cadar itu budaya Arab, bukan. Jilbab itu budaya Arab, bukan. Ini budaya syariat Islam, bukan budaya. Kalau budaya Arab jahiliyah ya itu tadi yang joget-joget nggak pakai baju yang menutup. Itu budaya mereka jahiliyah. Ya, yang kurang bahan ya. Jadi jangan kemudian kita melontarkan kalimat-kalimat yang buruk kepada pelaku-pelaku syariat. Lebih baik kita diam kalau belum bisa melaksanakan syariat. Itu lebih baik bagi seorang. Dan yang terakhir adalah memiliki sifat malu. Rasul mengatakan al-haya'u la ya'ti illa bi khairin. Ya, rasa malu tidaklah mendatangkan kecuali kebaikan. Kalau seorang wanita punya rasa malu untuk ngomong sama laki-laki yang bukan mahram, malu untuk menemui orang yang bukan mahram, malu untuk bergaul dengan wanita-wanita yang kurang baik,
Ini adalah ciri-ciri wanita yang harus kita pilih. Maka para bujang ini pilih wanita yang pemalu. Jangan yang mauan, kemana-mana mau, diajak temannya mau, keluar mau, ini segala macam mau. Jangan. Cari yang pemalu. Ini sifat yang paling utama. Kalau kita sudah, Ustaz, saya udah kadung punya istri ini. Udah kadung punya istri kok kriterianya nggak ada semua, Ustaz. Ini gimana? Ini musibah atau bagaimana ini? Apa nasib? Nah itu tadi, ini nasibnya. Namun ini tidak jauh daripada apa yang kita usahakan. Hari ini mungkin istri kita kurang baik. Jangan kita menyalahkan istri. Bisa jadi kita yang hari ini belum pernah membimbing dia. Ya. Solusinya apa? Nyari lagi Ustadz. Jangan. Solusinya adalah perbaiki diri kita untuk istri kita menjadi lebih baik. Ya. Jadi kalau kita baik, istri kita baik. Jadi jangan nuntut, mak pokoknya ngaji kamu, sholat ini anaknya harus bagus. Sedangkan kita apa? Belum memperbaiki diri, ini jangan. Allah mengatakan apa? Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum. Pertama apa? Syaratnya jaga dirimu dulu. Jadi jangan berharap istri itu akan dijaga sama Allah sebelum kita jaga diri kita. Sini wa ahlikum naro. Dan keluargamu dari api neraka. Pertama, yang paling utama jaga kita dulu, diri kita, laki-laki. Selamatkan diri kita, baru kemudian anak dan istri kita pun akan menjadi orang yang selamat. Jadi jangan pintarnya nuntut tok. Sekarang kan banyak laki-laki yang pintarnya nuntut dan nuntut, tapi ternyata nggak pernah apa? Mencontohkan. Ini tidak boleh. Ini kriteria wanita. Kemudian bagi wanita, bagaimana memilih kriteria suami? Ini lebih banyak apa lebih sedikit kira-kira ini? Enggak. Biasanya dalam masalah ini laki-laki banyak syaratnya, banyak milihnya. Itu tadi karena menang milih. Tapi kalau wanita biasanya syaratnya sedikit. Yang pertama, pahami camkan baik-baik bahwasanya seorang wanita itu harus memilih pertama kali adalah yang pilihlah laki-laki yang baik agamanya, yang faham akan agamanya. Karena laki-laki adalah imam, adalah pemimpin. Maka seorang wanita pilih yang pertama yang baik agamanya. Ya meskipun mungkin gantengnya mungkin pas-pasan atau mungkin hartanya pas-pasan, kita tidak tahu takdir dia setelah menikah apa jadi orang kaya, apa jadi orang miskin, kita tidak tahu. Saya punya banyak teman-teman Pak. Dulu mungkin secara ekonomi saya lihat beliau orangnya itu Masya Allah. Mungkin terbatas dalam masalah rezeki. Rumahnya pun masih ngontrak sama orang lain, masih gabung sama orang lain. Tapi sekarang kebunnya di mana-mana, jadi bos kopi. Bukan jenengannya, di sana ada. Ya, itu ada. Tapi dia apa? Ketika saya teliti kenapa? Dia mempunyai sifat itu tadi tekun dan tidak pernah iri sama orang lain. Dan sekarang anaknya Masya Allah, cucunya, ya dia punya istri ya sekarang itu hafizah. Karena saya lihat anaknya Masya Allah, ya secara pergaulan itu nggak pernah ngelirik namanya wanita, nggak neko-neko, dikasih apa aja nurut. Sekarang Masya Allah dikaruniai istri seorang hafizah, guru tahfidz dan guru bahasa Arab. Tetangga saya sendiri. Ini berarti apa? Pertama kali seorang wanita lihat agamanya dulu. Hartanya insya Allah akan menyusul. Allah akan kayakan dia. Jadi kalau seorang laki-laki tidak paham agama, bagaimana dia akan memimpin rumah tangga? Ini yang pertama. Yang kedua, memberi nafkah kepada keluarga dengan baik. Jadi jangan pilih laki-laki yang pelit. Ya apalagi kepada keluarga sendiri. Ngamal di luar banyak, tapi dengan keluarga pelit ini jangan. Bagaimana cara menelitinya? Tanya dengan orang terdekat. Dengan orang tuanya bagaimana? Kalau kita seorang ya calon istri ya, seorang ibu-ibu, seorang wanita, kepengen melihat suami kita itu baik nanti dalam masalah nafkah kepada kita, baik atau tidak, lihat bagaimana dia memberikan kepada orang tuanya. Ya, ketika dia awehan, ya, sering memberi sama orang tuanya sendiri, berarti apalagi kepada istri. Dan istri ketika suami memberi orang tuanya harus mendukung. Jadi ini pertama kali kita lihat. Jadi jangan nanya ke siapa-siapa, tanya. Lihat di keluarganya, ibunya. Sering dikasih nggak sama anaknya? Pulang sama anaknya nggak di rumah? Ya ini yang harus kita pahami baik-baik. Jadi yang ketiga adalah berusaha meluangkan waktu untuk anak dan istri. Ini insya Allah banyak di antara kita masih bisa melakukan hal ini. Dan Nabi SAW juga mencontohkan kepada kita bagaimana beliau ya bersama keluarganya di rumah, meluangkan waktunya di rumah meskipun beban dakwah beliau sangatlah berat. Dan ini juga ujian Pak bagi para dai, biasanya itu lupa waktu. Nah, saya akui sendiri, kadang kita dengan anak pun kadang-kadang kurang
kurang dekat. Karena apa? Pagi dari jam 7 pulang jam 3 sore. Habis itu kajian, pulang malam, anak sudah tidur. Ini harus kita punya waktu-waktu tertentu yang memang kita khususkan untuk anak istri kita. Jangan sampai kita berdakwah di luar, menyampaikan satu doa, tapi di rumah tidak dididik. Ini akan dituntut pada hari kiamat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau suami sibuk kerja terus, berikan waktu kepada anak dan istri kita. Dan yang selanjutnya adalah banyak memaklumi kekurangan satu dengan yang lainnya. Ini bukan hanya kepada seorang wanita untuk suaminya, namun seorang suami untuk wanita. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yafraq mu'minun mu'minatan min in kariha minha khuluqan radiya minha akhar. Janganlah seorang mukmin membenci seorang mukminah, atau sebaliknya. Jika si pria tidak suka menyukai suatu akhlak dari wanita, maka hendaklah dia melihat sisi lain yang dia ridhoi. Ini kunci terbaik dalam masalah perjodohan. Setelah menikah, jangan hanya berpikir baik. Pikir sisi negatifnya akan muncul. Ketika muncul sisi negatif, jangan hanya dipandang negatifnya saja, tapi pandang kebaikannya. Niscaya kita tidak akan marah kepada laki-laki. Karena wanita kadang-kadang itu tadi sifatnya. Setahun kita berbuat baik, satu hari kita berbuat kesalahan, yang setahun tersebut akan hilang. Ini jelas, ya. Wanita harus pahami baik-baik. Laki-laki pun demikian. Kalau kita melihat istri kita kok ada buruknya sedikit, kita lihat kebaikan dia. Lihat ketika dia tidur, dia lelah. Ya karena apa? Ngurusi kita, nyapu, nyuci, masak, segala macam itu capek. Kita lihat kebaikannya. Seorang wanita pun demikian. Kalau laki-lakinya mungkin pulang telat karena mungkin nggak sesuai dengan keinginannya, atau mungkin bawa makanan yang nggak suka. Ya berbulan-bulan dia menyenangkan istrinya, tapi suatu saat seorang suami mempunyai satu kesalahan, lihat kebaikan suamimu. Lihat ketika dia tidur, nafasnya lelah untuk siapa? Untuk istri. Maka alhamdulillah bersyukur kita semua yang dikaruniai istri yang tidak pernah melihat sisi negatif kita. Ketika dia mau marah, dia memikir, Masya Allah, ini suamiku yang berusaha untukku selamanya, sampai saya mati nanti untuk anak-anakku, yang menghidupiku selama ini. Kita lihat dia. Maka insya Allah, ya wanita yang senantiasa menerima kekurangan suaminya, atau suami menerima kekurangan wanitanya, sambil dia memperbaiki, insya Allah ini akan mendapatkan perjodohan yang baik. Dan yang terakhir, kalau kita ingin baik dalam takdir kita, nasib kita, banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, beliau SAW mengajarkan doa kepada kita. Allahumma inni as'aluka min khairi kullihi ajilihi wa ajilihi. Doanya ini panjang, Pak. Jadi artinya apa? Ya Allah, aku memohon kepadamu dari seluruh kebaikan yang disegerakan maupun diakhirkan. Ma'alimtu minhu wa ma'lam a'lam. Dari kebaikan yang aku tahu atau kebaikan yang tidak aku tahu. Ini yang pertama, kita memohon kebaikan. Wa a'udzubika min syarri kullihi ajilihi wa ajili. Dan aku berlindung kepada engkau dari kesesatan atau keburukan yang dipercepat atau diperlambat. Ma'alimtu minhu wa ma'lam a'lam. Dari sesuatu yang aku tahu ataupun yang tidak aku tahu. Allahumma inni as'aluka min khairi ma sa'ala abduka wa nabiyuka. Ya Allah, aku meminta kepadamu kebaikan apa-apa yang hambamu dan nabimu minta. Jadi Rasul minta apa, kita minta sebagaimana Rasul meminta. Wa a'udzubika min syarri ma adzabihi abduka wa nabiyuka. Dan aku berlindung kepada keburukan yang mana hambamu memohon kepadanya perlindungan dan nabimu meminta perlindungan kepadanya. Yang terakhir, Allahumma inni as'alukal jannah wa ma qarraba ilaiha min qaulin aw amalin. Ya Allah, aku meminta kepadamu surga dan apa-apa yang mendekatkan diriku kepada surga dari ucapan maupun perbuatan. Jadi banyak-banyak doa. Jangan bisanya nuntut, jangan bisanya menyalahkan, tapi banyak-banyak berdoa. Kita sudah berusaha nih. Kita mungkin hari ini diuji dengan istri yang kurang baik, atau hari ini kita diuji dengan suami yang kurang baik, atau kita diuji dengan susah jodohnya, banyak-banyak berdoa. Wa a'udzubika minan nari wa ma qarraba ilaiha min qaulin aw amalin. Dan aku berlindung kepada engkau dari neraka dan apa-apa yang mendekatkan diriku kepada neraka dari ucapan maupun perbuatan. Jadi kita minta surga sama Allah dan minta perlindungan dari neraka, baik itu ucapan maupun perbuatan kita. Dan yang terakhir, wa as'aluka an taj'ala kulla qada'in qadaitahu li khairan. Dan aku meminta kepadamu untuk engkau menjadikan untukku sebuah keputusan yang mana keputusan itu untukku itu baik seluruhnya.
Jadi kita banyak-banyak berdoa supaya diberikan takdir yang baik oleh Allah Subhanahu wa taala sambil kita berusaha mencari jalan keluar. Intinya semua kembali kepada takdir Allah Subhanahu wa taala dan bagaimana Allah berikan kita pilihan, kita memilih yang mana. Kita memilih takdir yang baik, memilih jalan yang baik, kita akan mendapatkan nasib yang baik. Kita memilih yang buruk pun akan kita mendapatkan nasib yang buruk. Kunci terakhir, jodoh itu akan datang sebagaimana kita mengusahakan. Namun yang menentukan hasil akhirnya Allah Subhanahu wa taala yang tahu apa yang ada dalam hati kita. Ketika hari ini kita berusaha mencari jodoh dengan cara yang baik, Allah berikan yang terbaik untuk kita. Ketika hari ini kita mencari jodoh dengan cara yang tidak baik, pun Allah akan memberikan balasan sesuai apa yang kita usahakan. Al jazaul ihsan illal ihsan. Tidaklah sebuah kebaikan kecuali balasannya akan mendapatkan kebaikan yang sama. Oleh karenanya, ini Bapak Ibu sekalian dalam masalah perjodohan, intinya kembali kepada diri kita masing-masing. Bagaimana kita dekat dengan Allah, insya Allah kita akan diberi yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Kalau ada tanya jawab nanti kita ngobrol santai saja ya. Insya Allah kita akhiri dan semoga Allah memberikan kita kekuatan, memberikan kita keluangan waktu untuk senantiasa menuntut ilmu. Dan masya Allah di pertemuan pertama mungkin sedikit ya, hanya beberapa orang, dan sekarang alhamdulillah banyak. Dan kita berharap ke depan ya senantiasa kita mengaji, senantiasa kita duduk di majelis ilmu ini supaya kita mendapatkan kebaikan untuk diri kita, agama kita, dan kebaikan untuk kaum muslimin secara umum. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.